Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Analisis Vegetasi dan Pengelolaan Gulma, yang beranggotakan saya sendiri, Imam Mahdi Syekhul Ais, NIM 1331965. Saya Latifah Imtiaz Hamid, NIM 1331975. Dan saya Regiska Fisyandin, NIM 1331984. Analisis vegetasi dan pengelolaan gulma. Untuk materi yang pertama yaitu ada analisis vegetasi gulma, yang berikutnya yaitu pengelolaan gulma. Pengertian dari analisis vegetasi sendiri yaitu analisis vegetasi merupakan cara yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar sebaran berbagai spesies dalam suatu area melalui pengamatan langsung. Untuk mengetahui komunitas vegetasi gulma di lapangan yang kompleks digunakan analisis vegetasi. Tujuan analisis vegetasi adalah yang pertama yaitu mengetahui susunan dan kedominan suatu gulma. Kemudian yang nomor 2 yaitu mengetahui suksesi gulma dilakukan karena susunan vegetasi gulma dari waktu ke waktu mengalami perubahan karena faktor lingkungan. Kemudian nomor 3 yaitu mengetahui keragaman komunitas gulma pada suatu gulma. Kemudian selanjutnya adalah pengambilan sampel. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama acak langsung. Sampling yang paling sederhana adalah dengan cara melemparkan kerangka untuk menentukan letak petak contoh yang diperkirakan distribusi sampai dapat mewakili areal. Cara ini subjektif karena terpengaruh oleh keadaan yang dapat menipu suatu perkiraan. Misal pelemparan di area yang gulmanya bergerombol. Yang nomor 2 yaitu acak tidak langsung, yaitu seluruh area dibagi dengan luas yang sama, kemudian sejumlah petak yang diperlukan. Letaknya dipilih secara acak dengan memenuhi syarat statistik atau memiliki validitas yang tinggi. Ini merupakan contoh yang acak bertingkat dan acak beraturan. Acak bertingkat yaitu sampling bertingkat digunakan untuk gulma yang memiliki keberagaman. Yang nomor 2 yaitu acak beraturan, yaitu sampel diambil dengan meletakkan petak contoh secara beraturan dengan jarak yang sama dalam seluruh area. Ini dapat dilihat dengan contoh di gambar untuk acak bertingkat dan sistematis. Metode analisis vegetasi. Yang pertama, metode estimasi visual. Setelah letak petak contoh yang akan diasimilasi ditentukan, maka pengamatan dilakukan pada titik tertentu yang selalu tetap letaknya. Besarnya yang dihitung berupa dominansi yang dinyatakan dalam persentase penyebaran. Metode ini subjektif karena dipengaruhi oleh tanggapan indera terhadap kondisi komunitas yang dilihat. Yang kedua, metode kuadrat. Metode ini menggunakan suatu ukuran luas yang diukur dalam satuan kuadrat, misalnya meter kuadrat, sentimeter kuadrat, dan sebagainya. Bentuk petak contoh sendiri dapat berupa bujur sangkar, segi 4 panjang, atau sebuah lingkaran. Untuk vegetasi yang rendah, bentuk lingkaran memiliki keuntungan karena dapat diperluas secara cepat. Berdasarkan penggunaannya, kuadrat dibedakan menjadi 2, kuadrat permanen dan tidak permanen. Untuk kuadrat permanen digunakan untuk mempelajari suksesi suatu vegetasi yang diamati dari waktu ke waktu dari 1 hingga beberapa tahun. Yang ketiga, metode garis. Metode ini merupakan metode yang contohnya adalah memanjang, diletakkan di atas vegetasi untuk areal yang luas. Metode ini sering digunakan karena selain cepat juga teliti. Alat yang digunakan biasanya adalah tali panjang dengan simpul-simpul jarak tertentu. Gulma yang berada di antara simpul dicatat mengenai kerapatannya, dominansinya, dan juga frekuensinya. Yang keempat, metode titik. Metode ini menggunakan bentuk rangka yang mempunyai skala teratur 5-10 cm, berlubang, dan dapat dimasuki jarum yang dapat dipindah-pindah. Gulma yang terkena jarum dicatat. Cara ini merupakan cara yang praktis dan cepat. Kemudian, data tersebut yang telah dikumpulkan dari suatu hasil analisis vegetasi dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama yang akan dibahas adalah data kualitatif.
Data kualitatif di dalamnya terdapat yang pertama, daur hidup. Data ini mengenai daur hidup dari antara gulma semusim maupun gulma tahunan. Data daur hidup ini bermanfaat untuk membantu mengetahui pemilihan cara pengendalian yang tepat. Yang kedua, sosiobilitas adalah keadaan yang menggambarkan bagaimana hubungan spesies yang satu dengan yang lainnya dalam menyusun suatu vegetasi. Apakah dia hidup menyendiri, berkelompok, atau saling berhubungan erat. Yang ketiga, stratifikasi adalah suatu data yang menggambarkan tinggi rendahnya spesies gulma yang menyusun vegetasi. Yang ketiga, periodisitas adalah jangka waktu yang menggambarkan spesies gulma tersebut pada fase pertumbuhannya. Yang kelima, vitalitas adalah kemampuan spesies gulma untuk dapat menyelesaikan siklus hidupnya secara normal. Jenis gulma yang bijinya mengalami dormansi walaupun produksinya tinggi, tetapi vitalitasnya rendah. Karena sebelum biji itu tumbuh, biasanya lahan telah tertutup oleh jenis tumbuhan yang lain sehingga tidak sempat tumbuh. Selanjutnya, untuk kepentingan deskripsi vegetasi, ada 3 macam parameter kuantitatif vegetasi yang sangat penting, yaitu kerapatan, frekuensi, dan dominansi. Kerapatan mengacu pada jumlah individu suatu jenis tumbuhan dalam suatu luasan tertentu, misalnya 100 individu per hektar. Untuk frekuensi, merupakan jumlah petak contoh dari sejumlah petak contoh yang dibuat, mengacu pada jumlah petak contoh pada tempat ditemukannya jenis tumbuhan yang dijadikan sebagai sampel. Frekuensi ini sendiri dinyatakan dalam hitungan persentase. Untuk dominansi adalah jumlah angka kuantitatif spesies dari semua unit yang diambil. Untuk mengetahui komposisi dan struktur vegetasi, menggunakan analisis vegetasi di mana terdapat kerapatan dengan rumus jumlah individu atau per jenis tumbuhan dengan dibagi luas petak contoh per hektar. Untuk frekuensi, rumusnya jumlah petak ditemukan suatu jenis per jumlah seluruh petak contoh. Untuk dominansi, luas bidang dasar suatu jenis per luas seluruh petak contoh. Untuk kerapatan relatif, yaitu kerapatan suatu jenis per kerapatan total suatu jenis dikali 100%. Untuk frekuensi relatif, yaitu rumusnya frekuensi suatu jenis per frekuensi seluruh jenis dikali 100%. Untuk dominansi relatif, rumusnya adalah dominansi suatu jenis per dominansi seluruh jenis dikali 100%. Yang keempat, SDR adalah persentase selisih antara kerapatan nisbi dengan dominansi nisbi dengan frekuensi nisbi dibagi jumlah ketiganya. Sedangkan yang kelima adalah koefisien komunitas, adalah suatu perbandingan persentase antara 2 kali jumlah angka terendah dari pasangan SDR dengan semua SDR dari jumlah lokasi yang pertama dan juga SDR dari lokasi yang kedua. Bila mana nilai C atau koefisien komunitas kurang dari 75%, maka gulma pada dua lokasi tersebut berbeda sehingga pengendaliannya pun berbeda. Begitupun sebaliknya, apabila lebih dari 75%, maka gulma pada dua lokasi tersebut sama, sehingga pengendaliannya pun sama. Teknik pengendalian gulma. Gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh tidak tepat tempat dan waktunya. Gulma tumbuh di sekitar tanaman budidaya dan berasosiasi dengannya secara khas. Pengelolaan gulma merupakan suatu tindakan pencegahan terhadap gulma. Pengendalian jumlah gulma dengan cara yang sudah ditetapkan. Pengelolaan gulma dilakukan untuk mengurangi biji yang tersimpan dalam tanah, mencegah kerusakan dari gulma terhadap tanaman budidaya, dan meminimalisir persaingan antara gulma dan tanaman budidaya. Pengelolaan gulma pada prinsipnya merupakan
suatu usaha untuk meningkatkan daya saing tanaman budidaya dan melemahkan daya saing gulma. Tingkatan dalam melakukan pengelolaan gulma adalah yang pertama ada pencegahan, kedua pengendalian, dan yang ketiga pemberantasan. Untuk pencegahan sendiri, pencegahan dilakukan dengan cara mencegah pertumbuhan gulma baru pada suatu tempat serta membatasi pertumbuhan gulma di kebun. Untuk pengendalian dilakukan dengan cara mengurangi populasi gulma pada tingkat yang tidak mengganggu pada tanaman. Untuk pemberantasan dilakukan dengan memberantas gulma secara keseluruhan pada suatu areal. Pengendalian gulma dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pengendalian gulma secara mekanis. Pengendalian gulma secara mekanis dilakukan dengan cara memotong atau membongkar gulma. Jenis pengendalian gulma secara mekanis diantaranya dilakukan dengan manual dan menggunakan mesin pemotong rumput. Pengendalian gulma secara manual dilakukan dengan cara membabat dan menggaruk. Yang kedua, pengendalian gulma secara manual. Pengendalian gulma secara manual dilakukan untuk mengendalikan jenis gulma berkayu. Gulma berkayu yang dikendalikan secara manual diantaranya adalah Melastoma malabatricum, Physus lantana camara, dan anakan sawit. Pengendalian gulma secara manual dilakukan dengan cara memotong dan membongkar gulma agar tidak tumbuh kembali. Yang ketiga, pengendalian gulma secara kimia. Pengendalian gulma secara kimia merupakan langkah terakhir yang dilakukan untuk mengendalikan gulma. Pengendalian gulma secara kimia agar bahan tersebut tepat sasaran dan tidak menimbulkan pencemaran bahan kimia. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak lebih maupun salahnya kami mohon maaf. Dan semoga materi yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan semoga ibadah puasa kalian dilancarkan. Apabila ada kritik, saran maupun pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa sertakan NIM-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.